Di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya akan membahas mungkin satu pertanyaan ya. Jika Tuhan itu Esa, Tuhan itu adalah Esa, Allah itu adalah Esa, mengapa Tuhan Yesus di dalam perkataannya pernah mengatakan dirinya adalah kami, seperti di Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Nah, mengapa di ayat ini Tuhan Yesus mengatakan dirinya adalah kami? Nah, kan Tuhan itu Esa. Nah, ayat ini sering digunakan oleh teman-teman kita, umat Kristen juga dari kalangan Trinitas ya, yang mengatakan ya Tuhan itu terdiri dari tiga pribadi Tuhan, tetapi hanya ada satu hakikat Allah gitu kira-kira ya. Nah, perlu diketahui sendiri pandangan yang kami anut ya di Gereja Sejati ya, kami mengenal Tuhan yang Esa. Kami tidak mengikuti konsep Trinitas seperti menurut para teolog-teolog ya. Kita tahu Trinitas merupakan kesimpulan dari para teolog zaman dulu seperti Bapak Tertullianus, Athanasius dan lain-lain ya. Kami hanya ingin kembali ke Alkitab saja gitu. Kami tidak ingin ikutin para teolog siapapun. Kami hanya ingin kembali ke Alkitab. Karena bagi kami ketika kita mempelajari Alkitab, sudah cukup informasinya yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui Alkitab tentang dirinya, tentang keilahiannya yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita. Kita bisa mengenalnya dari Alkitab tanpa bantuan atau tanpa rumusan dari para teolog-teolog tersebut. Nah, menurut rumusan Trinitas ya, Bapa itu bukanlah Yesus. Yesus bukan Bapa menurut konsep Trinitas. Yesus juga bukanlah Roh Kudus. Bapa juga bukan Roh Kudus. Dan Yesus bukan Roh Kudus tadi. Tapi ketiganya adalah tiga pribadi yang berbeda. Tiga pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat Allah. Nah, itu kira-kira konsep Trinitas ya. Nah, apakah ayat ini yang sering digunakan oleh teman-teman kita dari konsep Trinitas, apakah ayat ini semakin menguatkan doktrin Trinitas atau justru semakin membuat kita mengenal Tuhan yang Esa itu? Ya, mari kita simak baik-baik ya. Pertama kita renungkan, siapakah yang dimaksud dengan kami di sini? Siapakah yang dimaksud dengan kami? Kami ini adalah Tuhan Yesus dan Bapa. Jelas ya, kita pahami dengan akal sehat ya. Kalau kita baca ayat ini baik-baik, yang dimaksud dengan kami adalah Tuhan Yesus dan Bapa yang di sorga ya. Jelas ya. Dan ada apa? Kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Tuhan Yesus dan Bapa akan datang dan akan diam di tengah-tengah umatnya. Nah, siapakah yang datang ini? Ya, siapakah yang datang? Kalau kita buka ke ayat 26, maka jelas yang datang adalah Roh Kudus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu, dan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jelas, yang akan datang itu, menurut Alkitab ya, adalah Roh Kudus. Artinya, Roh Kudus itu adalah Roh Yesus dan juga Roh Bapa. Justru malah ayat ini malah tidak menguatkan, justru malah mempertanyakan konsep Trinitas. Karena menurut konsep Trinitas, Roh Kudus itu bukan Bapa dan Roh Kudus itu bukan Yesus. Tetapi di Alkitab ini kita bisa melihat ternyata yang dimaksud akan datang itu adalah Roh Kudus. Jadi, yang bisa kita ambil kesimpulan pertama adalah Roh Yesus adalah Roh Kudus. Roh Bapa adalah Roh Kudus juga. Roh Yesus dan Roh Bapa adalah Roh Kudus. Jadi,
pandangan yang berkata kalau Bapa bukanlah Roh Kudus dan Roh Kudus itu bukan Yesus harus dipertanyakan. Itu yang bisa kita ambil kesimpulan pertama ya. Kalau kita baca lagi ke dari ayat 17, maka akan lebih jelas ya, yaitu Roh Kudus itu adalah roh kebenaran. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ini paralel dengan kisah yang 23 tadi ya. Dan akan diam bersama-sama dengan dia ya. Dengan kamu. Akan diam di dalam kamu. Akan diam di tengah-tengah umatnya. Ya. Tapi ada 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Nah, Tuhan Yesus yang akan datang kembali. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku. Artinya ini perkataan Yesus ya, Yesus di dalam Bapa-Ku, di dalam Bapa, dan kamu di dalam aku, artinya kamu di dalam Yesus, dan aku di dalam kamu, dan Yesus di dalam kita. Ya. Jadi, bisa kita ambil kesimpulan adalah Roh Kudus yang dimaksud dengan Tuhan Yesus adalah ya Roh Yesus sendiri. Karena di atas mengatakan Roh itu akan diam di dalam kamu. Tapi ayat 20 mengatakan dan aku di dalam kamu. Jadi ada satu pengenalan ternyata Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Dan lebih jelas lagi di ayat 23, Roh Kudus itu juga adalah Roh Bapa. Loh, kok bisa? Nah, makanya kita di dalam gereja sejati ya, kita tidak mengenal konsep Trinitas. Kita kembali ke konsep Alkitab saja. Kita kembali ke Alkitab. Di Alkitab kita sudah bisa mengenal Tuhan itu seperti apa. Seperti apa hakikat Allah itu. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut kata kami, kita harus mengenal dulu Tuhan yang kita sembah itu siapa? Nah, menurut pandangan kami yang memegang konsep Tuhan Esa, yang paling basic kita mengenal Allah itu adalah roh. Yohanes 4 ayat 24 itu yang paling basic ya. Di dalam konsep Tuhan yang Esa, dengan mengenal konsep one true God, satu Allah yang sejati, kita mengenal Allah itu adalah roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Allah itu adalah roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Ya, jadi ketika Yesus berjalan di bumi, Allah juga bertata dalam kerajaan sorga. Karena Allah itu roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kalau kita melihat lagi, Yesus adalah, kita buka Lukas 1 ayat 35 ya. Lukas 1 ayat 35. Ini adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus dikandung, ketika Roh Kudus datang ke dalam rahim Maria, tinggal Yesus itu dilahirkan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Ya, akan disebut kudus anak Allah. Yesus mendapatkan status anak Allah dalam rupanya sebagai manusia, ya. Sebagai anak manusia, Yesus dikatakan adalah anak Allah. Dan Alkitab juga mengatakan Yesus adalah anak manusia. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Di dalam tubuh rupa Yesus, dalam darah dan daging, dia adalah anak manusia. Tetapi secara rohnya, roh Yesus adalah roh Allah. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Maka Yesus di dalam sosok manusianya, tetapi rohnya adalah roh Allah. Jadi katakan anak Allah. Di dalam raga manusianya jadi katakan anak Allah. Karena roh Yesus adalah roh Allah. Tetapi Yesus sendiri adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sebab Allah itu adalah roh. Dan roh Yesus adalah roh Allah. Maka kalau kita mengenal hakikat Tuhan itu adalah roh, maka kita bisa mengenal Allah lebih jelas tanpa konsep Trinitas. Bahwa Allah itu adalah roh. Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Allah dapat berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Dan tubuh Yesus secara jasmania, tubuh Yesus adalah
bait Allah yang sejati, di mana tubuh Yesus adalah rumah kediaman bagi Roh Allah, dan Roh Yesus adalah Roh Allah. Ya, kalau kita mengenal dengan baik dari Alkitab, kita bisa mengenal konsep Tuhan yang Esa itu tanpa konsep Trinitas. Ya, cukup dari Alkitab saja. Kita kembali ke Alkitab saja. Nah, kalau dikatakan, umat Kristen juga mengatakan dirinya adalah tubuh Kristus. Kalau kita sudah dibaptis, kita dipersatukan, kita bersama-sama mati dan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita menerima tubuh Kristus, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Kita menjadi bagian dari bait Allah. Tetapi bait Allah yang sejati itu tetap adalah tubuh Yesus. Tubuh Yesus adalah bait Allah yang sejati, dan dia adalah Allah, dan Yesus juga adalah anak Allah. Karena Yesus memiliki sosok tubuh manusia, tetapi rohnya adalah roh Allah, dan Allah itu adalah roh. Ya, kita bisa jelas ya. Makanya tidaklah aneh kalau ayat ini mengatakan, Yohanes 14 ayat 23, ya, kami, artinya justru menunjukkan kalau roh Yesus dan roh Bapa adalah Roh Kudus. Bisa kita pahami dengan baik. Nah, kembali lagi, mungkin orang bertanya, loh, kenapa harus kata kami? Kalau kami kan artinya pribadi yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan kacamata manusia, mungkin manusia akan mengatakan, kalau saya berbincang-bincang sama si B, atau saya berbincang-bincang sama si C, itu saya adalah pribadi yang berbeda. Karena nggak mungkin saya berbincang-bincang dengan diri saya sendiri, gitu. Itu menurut kacamata manusia, ya. Sedangkan kita nggak bisa menggunakan kacamata manusia untuk mengukur Allah. Pertama yang kita bisa melihat kata kami di sini adalah justru menunjukkan Tuhan yang omnipresent, Tuhan yang maha hadir. Ya, ketika Yesus berada di bumi, Allah juga bertahta dalam kerajaan sorga. Itu menunjukkan Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan yang bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu yang bersamaan. Itu yang kita bisa catat dari kata kami. Pertama ya. Kedua, kata kami ini tidak berarti pribadi yang berbeda. Tetapi yang pasti, kata kami ini merujuk apa? Kata kami ini merujuk kepada dua pihak yang berbeda. Dua pihak, maksudnya apa? Nah, kita kembali ke ayat 16 ya. Dua pihak, maksudnya apa sih dua pihak? Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya, artinya ada dua pihak. Pertama adalah Yesus yang meminta. Ada pihak yang meminta. Yang kedua adalah Bapa yang memberikan atau mengabulkan permintaan. Nah, pertanyaan adalah, apa yang diminta? Yang diminta adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus adalah roh Yesus dan juga adalah roh Bapa. Nah, sebelum kita mengambil kesimpulan seperti orang umum di luar yang mengambil kesimpulan bahwa kami itu adalah berbeda pribadi, kita harus renungkan dahulu. Mengapa untuk Roh Kudus Yesus harus meminta kepada Bapa? Padahal Roh Kudus itu adalah roh Yesus dan juga adalah roh Bapa. Mengapa harus ada peristiwa Yesus meminta dan Bapa memberikan? Itu yang harus kita renungkan. Sebelum kita mengambil kesimpulan, Tuhan itu artinya adalah tiga pribadi, ini adalah pribadi yang berbeda. Sebelum orang mengambil kesimpulan itu, sebaiknya kita semua merenungkan, mengapa harus diminta oleh Tuhan Yesus? Padahal itu adalah roh dia sendiri. Mengapa? Maka untuk memahami ayat ini, kita harus buka ke pengenalan akan Allah. Yeremia 9 ayat 24. Ayat ini menjadi sangat penting ya, karena ayat ini terakhir ada kata semuanya itu kusukai, kata Tuhan ya. Jadi kalau kita umpamanya ya, kita punya bos di dunia. Umpama bos kita suka martabak ya. Kalau kita ada kesempatan mau menjamu bos kita tahu kita mau menjamu apa, yaitu kita menjamu martabak, karena kita tahu bos kita suka sama martabak. Nah, artinya kalau kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam, kita harus tahu apa yang Tuhan sukai. Nah, ayat ini ada kata Tuhan sukai ya. Maka kita merenungkan ayat ini supaya kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku.
ya, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Nah, karena kata ayat ini ada kata Tuhan sukai, maka ayat ini nggak bisa kita baca lewat gitu aja. Enggak, kita kalau ada ingin mencari pengenalan akan Tuhan, kita bisa balik lagi ke ayat ini, Yeremia 9 ayat 24. Ya, ternyata Tuhan memperkenalkan dirinya, dia adalah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Nah, ini bisa jadi kata kunci kita untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Seperti ya, kalau dari teman-teman kita dari agama sebelah ya, yang mengatakan gini, loh, kok untuk menebus dosa Tuhan harus datang sih ke dunia? Untuk apa? Kan Tuhan maha kuasa. Tinggal Tuhan bilang, dosa manusia hapus. Nah, ngapain utus Tuhan datang ke dunia, capek-capek jadi manusia, lalu menderita di atas kayu salib gitu? Untuk apa gitu? Mungkin orang bertanya kayak gitu. Nah, itu karena mereka tidak mengenal Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang menunjukkan keadilan. Karena Tuhan itu adil, maka setiap dosa harus menerima ganjaran. Dan kita semua sebagai manusia adalah makhluk yang berdosa. Kita harus menerima ganjaran itu. Tetapi karena Tuhan juga adalah kasih setia, Tuhan sendiri datang ke tengah-tengah umat manusia. Datang mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia. Dia menjadi juru selamat umat manusia. Itulah Tuhan menunjukkan kasih setia, kebenaran, dan keadilan di bumi. Nah, di sini kita bisa mengenal pengenalan akan Tuhan. Begitu juga dengan yang tadi, mengapa Yesus harus berdoa untuk mencurahkan Roh Kudus. Nah, kita harus memahami dulu, Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu adalah hakikat Allah, Roh Allah yang Maha Kudus. Artinya Roh Kudus itu kudus. Dan kita sebagai pihak yang menerima Roh Kudus itu, kalau kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah cukup kudus untuk menerima Roh Kudus? Kalau kita bisa dengan jujur mengatakan, tidak, kita sebagai manusia adalah orang-orang berdosa. Ya, kita manusia sebagai orang yang berdosa. Sesungguhnya kita tidak layak untuk menerima Roh Kudus. Tapi kenapa Tuhan bisa mencurahkan Roh Kudus? Bahkan ada orang-orang yang dicurahkan Roh Kudus sebelum dia dibaptis, sebelum disucikan dosanya. Mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus? Ya, itu karena Tuhan Yesus datang ke dunia menjadi orang benar. Dan Tuhan itu adil. Tuhan itu mendengarkan doa orang benar. Dan Yesus datang ke dunia menjadi orang benar. Karena itu, doa Yesus adalah doa orang benar yang sangat besar kuasanya. Dan karena kasih setia Yesus, di dalam doa orang benar itu, Yesus meminta Roh Kudus. Karena itu, Roh Kudus dikatakan adalah kasih karunia. Bukan karena usaha kita, tapi itu adalah kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita yang padahal kita tidak layak untuk menerima karunia Roh Kudus itu. Tetapi karena Tuhan datang menjadi orang benar dan keadilan Tuhan, satu pihak lagi Tuhan yang adalah Tuhan yang adil. Karena keadilan Tuhan, Tuhan mendengar doa orang benar, maka doa Yesus didengarkan. Dan karena kasih setia Tuhan yang Tuhan tunjukkan dengan meminta Roh Kudus bagi kita, maka kita bisa menerima karunia pencurahan Roh Kudus itu. Jadi di balik kata kami itu, kita bisa mengenal pengenalan lebih dalam. Pertama, kalau kita rekap dari awal ya, kata kami ini tidak mengatakan tentang pribadi yang berbeda. Tetapi kata kami ini menunjukkan eksistensi Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada di sorga dan di bumi dalam waktu bersamaan. Sebab Allah itu adalah roh. Roh Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Roh Bapa dan Roh Yesus adalah Roh Kudus. Maka itu menjadi bertentangan dengan konsep Trinitas ya tadi ya. Dan mengapa ada dua pihak? Ada Yesus yang berdoa, meminta, ada Bapa yang mengabulkan. Karena Tuhan itu adil dan Tuhan harus mendengar doa orang benar. Dan karena Tuhan itu datang ke dunia menjadi orang benar, Yesus di dalam doanya punya kuasa
sebagai doa orang benar. Dan karena doa orang benar itu, doa Yesus didengarkan. Dan karena kasih setia Tuhan, karena kasih Tuhan, Tuhan meminta Roh Kudus untuk dicurahkan bagi kita, yang padahal diri kita sebenarnya tidak layak untuk menerima karunia Roh Kudus itu. Karena itulah kita harusnya bersyukur dan mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang teramat besar itu, bahwa Roh Kudusnya bisa dicurahkan kepada kita. Dan biarlah video ini bisa saling membangun dan menguatkan kita, dan segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.